Oke, tes tes satu 2 3. Halo, halo, halo bapak-bapak semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat jam berapapun yang kalian lagi nonton ini sekarang. Terima kasih selama ini ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ke Bang Gori baik dari live stream ataupun dari Japri langsung. Banyak banget dan sorry, mohon maaf banget nggak bisa dibalasnya satu-satu dan ya pertama nggak punya waktu, kedua terkadang pertanyaan-pertanyaan kalian itu lebih baik dijelaskan secara langsung. Kalau nggak, ya ngomong seperti ini gitu. Nah, itulah tujuan podcast kedua kita kali ini. Ini adalah podcast kedua. Podcast pertama berapa bulan lalu ya kita bikinnya? Dua, Satu atau dua ya bulan gitu deh. lalu deh. Udah Udah lama ganti banget. warnet. Udah ganti warnet kita sekarang. Udah ganti warnet. Iya. Gitu. Jadi podcast kedua ini itu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum bisa Bang Gori Hmm. ataupun Pak Abel jawab gitu. Ini sekarang nggak bisa sambil makan kacang nih, Nggak bisa karena sambil makan lagi kacang, masih bulan kita puasa. take pas puasa, jadi nggak bisa makan kacang. Lu puasa? Puasa, Puasa ya, oke lah. puasa gue. Oke deh, kalau gitu, bapak-bapak, topiknya kali ini ya ada beberapa banyak banyak sekali pertanyaan yang kalian ajukan dan saya mencoba mengkerucutkannya menjadi satu topik yang gede banget gitu, yaitu adalah fresh graduate, fresh job gitu. Kita bakal membahas apa sih yang harusnya dilakukan untuk menjadi seorang fresh graduate, baik itu baru tamat SMA, SMK, yang mencari pekerjaan ataupun yang baru tamat kuliah deh S1 gitu ya. Jadi ini memang temanya adalah fresh job banget gitu. What to do di fresh job gitu. Dan as always kalau untuk diskusi-diskusi seperti ini Bang Gori tidak akan sendirian, masih lagi-lagi ditemenin sama Pak Abel, Dan Bro ini gitu. Kenal kenal lagi dari main CS. lagi main CS gitu. PB itu. Oh, PB. lagi ngecit, lagi ngecit, Lagi ngecit PB lagi gitu. ngecit, lagi ngecit deh. Nah, jadi eh, bertemu di kantor brotherhood sampai sekarang gitu. Walaupun kantornya udah bubar. Udah bubar. Oke Brotherhood. deh. Nah, eh Kita masih oke. nongkrong di warnet nih. Nah, Masih nongkrong di warnet. untuk pembukaan gini nih Bel, lu kan udah ngelewatin semua posisi kayaknya ya. Nah, Dari kalau kalau gue kan biasa status belum, ada Pak? ada tiga tiga tahapan nih gitu Iya, kan, dari karyawan banget, manajerial, middle manager sampai owner. iya, iya, Lu iya. kan step-stepnya ini kan udah lewat semuanya ya, udah lu cicipin gitu ya. Kayaknya sih gitu deh. Hmm. Status belum. Eh, Status belum, oke. Mungkin Fitnessnya udah gua, udah udah fitness tapi belum status. oke, mungkin kalau kita gambarin dari tiga tiga step ini deh gitu. Mungkin bisa lu ceritain dikit nggak sih awal lu tuh gimana, dari posisi karyawan tuh awalnya tuh kayak gimana, dan gimana lu waktu menjadi di posisi manajerial, middle manajerial, dan di sebagai owner terakhir kali gue tahu lu sebagai owner gitu loh. Apa yang Hmm, terjadi di situ? apa? Kita pernah bahas di podcast yang sebelumnya kan. Background Mm-mm. gua kan sebenarnya nggak lulus kuliah ya. Mm-mm. Jadi tahun 2010 tuh gue lulus SMK. Nah, habis lulus SMK kan gue langsung kerja dulu tuh. Jadi gue langsung kerja dulu. Kuliahnya justru daftar kuliahnya habis gue kerja berapa bulan baru gue daftar kuliah tuh waktu itu. Ya telat di BINUS. Cuma kan gue nggak beres kan kuliahnya juga. Cuma 1 tahun. Nah kerjanya gue lanjut sampai 5 tahun. Nah pas gue kerja 5 tahun itu kan gue kerja jadi developer biasa ya kayak lu orang dah gitu maksudnya Mm. kayak karyawan biasa pada umumnya guys yang waktu pertama kali kerja itu boro-boro UMR ya gue cuma gajian itu 400 ribu loh salah 800 ribu ya terus kerja 3 bulan baru tuh gaji gue dinaikin 1,2 UMR mana tuh? UMR Cibinong. eh, Wonosobo kali. Waktu itu sih gue kerja di Kuningan sih di Kuningan. Mungkin bos gue salah kali ya. Jadi dia ngambil UMR Kuningan Kuningan Jawa Barat gitu bukan Kuningan Jakarta Selatan. Jadi gue cuma 1,2. Terus kerja setahun kalau gue nggak salah naik 1,7 ya. Terus kerja 2 tahun naik 2,3. Terus kerja 3 tahun 2,7 seinget gue. Terus 4 tahun 3,2. Nah pokoknya sebelum gue cabut kan gue 5 tahun kerja. Mm. Sebelum gue cabut tuh gaji gue 3,5. Bonus-bonus ya kadang ada kadang enggak sih. Gue kan
proyek-proyekan gitu ya. Hmm. Tapi most likely ya paling cuma sekali 2 kali sih. Tapi 2015 gue cabut itu gaji gue segitu 3,5. Jadi gue juga pernah ngerasain dari gaji yang ratusan ribu sih. Jadi Iya. waktu gaji gue 800 ribu itu bayar kosan 500 ribu. Udah, bayar kosan 500 ribu. Jadi yang 300 ribu buat happy lah. Oh, gue kira 800, 300 ribu kosan. 500 deh. 500 Iya, kosan. 500 kosan. Yang 300 ribu ribunya buat happy. beli Indomie 1 kardus untuk 1 bulan gitu. Happy 2 hari. Sisanya pulang ke rumah minta duit. Iya gitu kok masalah. Baru gaji gue 1,7-an kayaknya baru Baru lumayan. agak enakan lah ya. Iya, makan warteg bisa makan kerang lah. Kalau sebelumnya minta sisaan temen gue ya nggak Iya. segitunya sih. Ya maksudnya lebih inilah berhemat. Tapi nggak lama juga ya. Paling cuma 3 Oke. bulan. Itu step 1 lu ya. Iya, Waktu waktu lu- gue jadi karyawan. Waktu lu di middle managerial gimana tuh? Mungkin middle managerial sih justru sekarang ya. Jadi dulu gue cabut itu gue langsung bikin company sendiri, langsung Oh, oke. jadi direktur gitu kan. Ya sebetulnya dulu kan gue jadi CEO tapi E-nya everything, jadi chief everything officer. Jadi laporan pajak gue ngerjain sendiri. Dulu lapor pajak masih bulanan bang gue itu. Wow. Gue masih naik motor gitu ke apa namanya DJP. kantor pajak, iya ke DJP, ngasih flash disk pas CD, dulu CD ya di burn di CD, ngasih laporan. Kalau sekarang kan udah enggak ya. Terus masih ngerjain ya, jadi kocak tuh lo gue ke klien invoice kan penawaran tanda tangan gue ya. Jadi prepared by gue, yang bawa gue, yang present gue lagi. Yang nagih lu juga. Ya waktu itu gue sama adik gue sama temen gue 2 kan. Jadi kalau misalnya kita dapat klien 1 kan kecil ya. Kita berempat meeting nih. Jadi gue bilang, ya Bu, ini kita semua udah sekantor keluar. Kita cuma berempat. Oh, oke. Kita sekantor nih udah keluar gitu. Oke, justru lu dari karyawan akhirnya lu putuskan untuk bikin sendiri gitu ya. Iya, karena gini, waktu gue kerja sekitar 3 tahunan, gue udah mulai ngerasa nih, wah ini kayak gue nggak kemana-mana nih kalau di sini terus. Ya, gue tanpa ngejelekin company lama gue ya. Tapi gue rasa gue bisa inilah, maksudnya gue lebih gede dari inilah gitu. You want more. Iya. That's it lah gitu ya. Lebih gede dari ini. Kan dulu tuh gue belum mikirin duit kalau dulu. Gue masih idealis lah. Gue masih pengen bikin teknologi ABCD gitu. Ya cuma berbenturan mulu sama bos gue kan, sama atasan gue, karena ya maksudnya nggak semuanya bisa jadi duit kan kalau idealis. Ya akhirnya gue di tahun ketiga, tahun keempat tuh udah mulai bikin company sendiri. Tahun keempat gue kerja. Jadi gue sempat kayak 2 kaki gitu 1 tahun. Nah waktu gue bikin company sendiri itu gue mulai dari nyetak kartu nama gitu sih, nyetak kartu nama. Iya. Sebar-sebarin gitu ya. Iya. Gue di situ tulisannya CEO. Padahal cuma gue doang. Ya udah, bos gue punya klien kan. Ya gue kasihin aja gitu Pak. Ntar kalau ada yang website gitu ya, yang cemen-cemen gitu, apa enggak yang apa, ya gue kasih aja gitu. Nah itu namanya hustling bro. Iya. Terus tahun kelima akhirnya setahun jalan, gue bilang nih kalau misalnya gue dapat proyek gede ya gue cabut lah gitu. Ya akhirnya bener nih dapat proyek gede, terus gue cabut. Ya udah, kita akhirnya mulai di 2015 itu gue fokus di company gue sendiri. Sampai 2024 ya. 2025 iya, lah ya. Sampai 2025. Sampai kemarin lah ya. Kemarin. Sebenarnya masih jalan sih, cuma ganti model aja. Karena Indonesia gelap coy. Indonesia gelap coy. Jadi yang bilang Indonesia gelap terang tuh cuma Pak Luhut. Maaf Pak Luhut. Ini gelap Pak. Oke. Maaf Pak Luhut ya, tapi emang gelap Pak gitu. Yang gue pengen tahu nih, mungkin teman-teman yang fresh graduate juga pengen tahu nih. Lu kan dari owner ya. Gimana lu mau nurunin ego untuk jadi karyawan lagi? Lu bos lo sebelumnya. Ya nggak makan Pak. Sesimpel itu ternyata. Kan gue nikah tahun lalu kan. Gue nikah tahun lalu di saat kondisi company gue yang nggak baik-baik aja gitu. Jadi habis-habisan gue nikah, ya waktu itu masih bisa lah biaya nikah gitu. Habis itu nggak ada kerjaan lagi, repot kan. Ya jadi ya kan idealisme nggak ngasih lu makan gitu kan. Iya kata sih, gue betul. Ya jadi ya
karena gue udah punya buntut juga kan, udah bini gue harus gue nafkain. Ya meskipun di sini kerja ya, Iya. gitu. Ya tetap lah gue akhirnya nyari kerja lagi ke tempat yang lain yang ada peluangnya gitu. Ya justru sekarang ini yang baru gue malah middle level. Jadi gue masih punya bos, gue masih punya bos nih, gue di tengah, terus ya gue ada anak buahnya lah, 1 atau 2 gitu. Tapi ya itu sebetulnya anak buah gue practically cuma ChatGPT sih. Practically ChatGPT anak Premium buah gue. ya. Iya, ChatGPT yang premium. Gue gaji dia berapa ratus ribu itu setiap bulan. Dia bantuin kerjaan gue. Oke. Nah, kita langsung masuk ke topik permasalahan nih. Enggak. Pertama ya fresh job kan otomatis cari kerjaan ya. Iya. Jadi kalau cari kerjaan ini paling sering banget dikeluhkan sama teman-teman yang sebenarnya gue sendiri sih tidak percaya Ya, gitu. apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang gitu. Tapi mau nggak mau ini harus kita bahas nih. Ordal. Ordal, oke. Sepengalaman lu, Iya. segitu parahkah sekarang harus ordal? Gue Gitu? punya prinsip gini, lu kerja keras sampai lu punya banyak orang dalam. jadi cara berpikirnya dibalik. Karena menurut gua orang dalam itu akan mempercepat waktu aja. Oke. Ya kalau misalnya enggak, lu kan kudu pitching ABCD gitu ya. Tapi kalau misalnya lu bisa buy your way in gitu lewat orang dalam, itu lebih bagus sih. Orang dalam itu adalah privilege yang mesti lu maksimalkan sih kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua, misalnya Babe lu punya company nih, ya kan dia otomatis jadi orang dalam dong, gitu kan. Ya selama niat lu baik ya, gua niatnya mau belajar, gua niatnya mau ini ya, gua pikir sih ya dimanfaatin Why aja. not gitu ya. Ya apa enggak, om lu kerja di Mahkamah Konstitusi. Masih ya. Om lu kerja di Mahkamah Konstitusi, lu pengen cari kerjaan. Oke. Tapi secara undang-undang, wah nggak bisa nih untuk kerjaan itu gitu. Kerjaan apa sih itu? Pak Fajar, Humas MK, halo. Enggak lah, kan kerjaan yang lain maksud gua. Ya. Masa jadi wakil presiden? bukan itu. Nah, gua ngerasainnya gitu sih. Jadi gua tuh dulu tuh yang gue cerita ya kan, gua cabut tuh dari company gua yang lama, terus gua jamin company gue sendiri ya. Ya struggling lah gitu kan. Gue harus ngegaji diri gue sendiri ya, kadang duitnya ada kadang enggak gitu. Kalau gue lagi nggak ada duit ya gue balik ke rumah gitu. Nah waktu company gue bikin itu kan 2015 gue jalan ya. Bikin company 2014 2015 jalan. Waktu gue bikin itu, jadi ada satu gue tuh lama aktif di satu BUMN lah. Nah BUMN ini baru pecah dia. Oke. Jadi akhirnya yang level-level senior lah di BUMN yang ini nih, ketika dia turun di anak perusahaan, dia udah jadi bos-bos kecil tuh. Udah jadi manajer, udah jadi ya gitu-gitu deh, bos-bos kecil. Nah, otomatis kan dia jadi orang dalam gua kan? Iya. Ya, itu gua Klien lama exploit ya, gua exploit dalam tanda kutip ya. Kayak gua ini lah. Gua Oke. Justru lu cara ngelihatnya harus kayak gitu sih. Selama ada satu syarat ya, selama lu tuh bisa membuktikan diri lu kalau misalnya lu pantas di situ atau pantas buat dapat posisi itu gitu ya. Karena gini, dari penyakitnya bangsa ini kata orang-orang kan ada 3 ya, korupsi, kolusi, nepotisme ya. Betul. Yang menurut gua dari 3 ini jangan dilakuin sih cuman korupsi sih. Kalau nepotisme menurut gua butuh. Asal lu memang di bidang itu. Oke, asal lu berkualitas lah gitu ya. Misalnya gini, gua kalau misalnya jadi menteri, misalnya gue jadi menteri ya, yang gue angkat jadi staf khusus, kalau nggak Bang Gori adik gue. Iya sih. Ya karena gue kenal kan, gue kenal dan gue udah kerja lama banget sama lu tahu gue gimana gue kerja, gue tahu gimana lu kerja. Jadi kalau misalnya abis gue ngasih Bang Gori ABCD, ya gue tahu Bang Gori bakalan ngeberesin itu gitu. Daripada misalnya gue dititipin orang dari parpol, gue nggak tahu dia siapa gitu kan, kerjaan gue diberesin apa enggak gitu. Jadi mendingan gue nepotisme aja di situ. Yang udah dikenal dulu. Gue masukin adik gue yang notabene dari 2015 udah bikin company sama gue gitu, sampai akhirnya kita mencar gitu kerja di masing-masing. Ya tapi di DNA-nya, di darahnya kita tuh udah 10 tahun lebih kerja bareng. Oke. Gitu. Berarti udah ketakar secara kerjaan dan ya bisa kita lihat juga sih itu satu visi gitu ya untuk nepotisme ini gitu ya. Iya, satu sisi gitu. Misalnya lu kayak nyerempet dikit politik lah, kalau misalnya lu bilang kalau korupsi ini mau bebas, ya mungkin bisa aja, gue nggak tahu juga ya. Tapi kalau nepotisme gue rasa ya butuh-butuh aja sih. Jadi misalnya, gitu ya? Iya, why not gitu. Lu bisa punya privilege, abang lu menteri misalnya.
terus lu bisa dapat proyek-proyek yang bagus asal lu kerjain gitu. Oke. Asal dikerjain kualitasnya bagus dan memang seperti itulah harusnya gitu jadinya. Apakah selama ini seperti itu? Saya tidak tahu. Ada yang iya, ada yang enggak. Iya, ada yang iya, ada yang enggak. Ya, dan kalau yang iya sih, ya gue berharapnya kayak gitu ya. Tapi yang enggak juga banyak ya. Iya sih. Gitu. Yang enggak juga banyak gitu. Oke, bentar. Gue cek. Sampai gue cek baru gue jual. Oke. Jadi nepotisme it's okay selagi lu memang melakukannya dengan baik gitu Iya, ya. iya. Oke, sip. Nah, Itu bisa kontroversial ya. iya bisa aja kontroversial. Tapi buat gue mending kayak gitu. Jadi kalau gue jadi pejabat di company ya ataupun di publik gitu, lebih baik gue ngangkat orang yang gue kenal dan gue tahu bakal beresin kerjaan. Itu nepotisme juga kan? Of course it is. Iya. Maksud gue ya di situ udah include merit pointnya itu, udah meritokrasinya ada di situ karena ya gue kan pengusaha udah 15 tahun ya. Ya gue udah ngelihat orang itu 10 tahun lebih misalnya. Gitu sih. Selamat niatnya bagus. Selamat niatnya bagus. Oke. Nah, next. Ada juga yang nanya kayak gini. Langsung buka usaha sendiri atau kerja sama orang dulu? Jangan kerja sama orang dulu. Ya, gue nggak ada historinya. Misalnya gue company gue bisa langsung running kalau misalnya gue nggak ngebajak kliennya bos gue yang lah. Iya, itu benar dong. Kalau misalnya lu kalau misalnya lu mulai dari nol, sulit juga dong. Maksud gue, lu ngejualnya gimana juga gitu. Lu bisa punya barang oke, tapi nggak punya audiens kan susah. Iya juga sih. Makanya waktu gue mulai kerja di tempat orang itu kan di tahun ketiga, tahun keempat, gue rasa gue udah punya audiens kan, karena gue onsite gitu hampir tiap hari. Gue udah kenal sama si bapak ini, si bapak itu, si ibu ini, si ibu itu yang nextnya tuh ternyata dia jadi bos di anak perusahaan yang tadi gue cerita kan. Ya dari situ aja sih, maksud gue dari situ aja akhirnya gue bisa survive gitu. Atau mungkin ini kejadiannya kalau misalnya ya bapak lo Rita Nusudibyo gitu. Kan dia jualannya sama si Om itu. Ya. Mungkin bisa gitu. Kali-kali gitu kali bisa ya. Tapi kalau misalnya lu nggak berasal dari situ, gue rasa jangan sih. Lu kalau mau bikin usaha lebih baik lu kerja sama orang dulu. Yang pertama banget sih lu belajar sih. Ya lu belajar. Lu belajar di bisnisnya, di industrinya tuh sebenarnya kayak apa sih gitu kan. Kalau gue nih software ya. Jadi gue ngerasain dulu jadi programmer. Rasanya kayak apa, terus gue ngeliat dulu bos gue, oh jadi bos coding, jadi bos perusahaan IT tuh kayak gitu. Oke. Terus gue lihat kliennya, oh klien di Indonesia tuh habitnya kayak gitu. Setelah lu yakin, lu udah bisa handle sendiri, baru lu buka Tapi usaha. bisa nggak gue tambahin? Kita mulai kerja sama orang dulu, sekalian untuk tahu flow bisnis dari end to end-nya seperti apa, sekaligus ini adalah cara tanpa resiko untuk mengerti bisnisnya. Karena resiko kan dipegang sama perusahaan dong gitu. Bener sih. Oke ya. Iya. Kalau gue pengen jadi pengusaha dari SMP. Oke. udah. Jadi waktu gue kerja ya di mindset gue udah pengen buka usaha. Tapi waktunya kapan ya? Who knows lah. Ya who knows gitu. Waktu itu sih gue bilang kalau misalnya gue langsung jualan, siapa juga yang percaya lulusan SMK bisa ngapain gue? Gitu kan. Ya, sementara ada lulusan BINUS, lulusan UI segala macem gitu. Ya susah penetrasinya. Tapi ketika gue udah masuk ke dalam satu company atau lebih gitu ya, terus gue udah dikenal di situ, gue juga udah kenal lama sama mereka gitu, gue bisa penetrasi, ya itu lebih bagus sih. Gue nggak bilang lebih gampang ya, cuma lebih smooth aja lah. Susah mah tetap susah. Cuma kalau lu tiba-tiba jualan ya susah. Ya balik lagi networking lagi jadinya kan. Audiensnya belum ada. Audiensnya belum ada. Kan, samanya kayak lu nanya-nanya Bang Gori kan, gitu kan. Bang, gimana caranya lu bikin audiens banyak? Ya konsisten gitu. Sama kayak gue kerja sama orang dulu gitu. Konsisten gitu. Ya yang nonton satu, nonton dua, ya udah lu streaming aja terus. Sampai nanti ratusan sekarang gitu sampai ya. Sampai di tahun kelima streamer pas lu live udah 100-200 orang baru nanya gitu kan. Bang, gimana caranya 100 ya? Ya ceritanya panjang gitu. Panjang gitu. Lu dari 2 orang dulu. Gitu. Gue dari 2 orang dulu. Ya kurang lebih sama kan. Di dunia kerjanya gitu kan. Ya kita dari disuruh-suruh dulu gitu. Jangan tiba-tiba langsung jadi bos. Lu langsung juga kan jadi bos juga kan lu harus belajar caranya merintah orang kan. Betul. Nah itu kan lu butuh belajar dulu gitu. Belajar kan manusia kan kompleks kan, maksud gua. Lu perintah itu lu mesti tahu moodnya dia lah.
belum ada politiknya gitu kan. Politiknya masing-masing orang tuh cara perintahnya tuh beda-beda tuh. Iya, belum kalau misalnya bersinggungan sama orang lain lo harus pelajarin sikapnya ini ya gitu deh. Gitu ya. Di fase lu kerja sama orang itu yang lu gali sedalam-dalamnya. What to do and what not to do gitu ya. Iya, iya. Mumpung dilakukan sama owner lah gitu ya. Iya. Oke, kita belajar owner blundernya di sini kita nggak melakukan Iya, ini iya, gitu ya. itu Owner penting sih. bagusnya di sini kita bakal Iya. bakal tiru gitu Cara ya. cari duitnya yang gampang gimana sih gitu. Oke, Di oke, oke. bisnis ini gitu. Ya Oke, oke. sesuai sama dia aja. Attitude atau skill? Gue attitude sih. Attitude Kalau gua duluan ya. Karena skill bisa diasah sih menurut gue ya. Tapi kalau attitude udah bad attitude ribet. Kalau di level gue yang sekarang, ya gue upper to middle lah kalau sekarang ya. Upper to middle level management. Gue ketika gue akan kerja sama, ini baru terjadi nih. Ketika gue akan kerja sama orang, gue akan ngeliat attitude-nya dulu sih. Kalau dari awal dia udah bikin ribet, kerjasamanya jadi kan gue jadi punya ini kan, jadi punya presiden kan. Gue kalau dari awal udah dibikin ribet, kayaknya ntar kalau kerjasama jangka panjang mungkin lebih ribet lagi gitu kan. Ribut-ribut mulu jadi ya. Iya gitu. Jadi akhirnya gue akan memutuskan untuk kayaknya enggak deh sama orang ini gitu. Samanya kayak misalnya lu jadi lu jago gitu ya dalam misalnya lu jago ngoding lah, tapi ya gitu lu susah dicari, lu nggak ngerespon gitu-gitu. Kan mungkin akan ada satu titik orang bisa mengerti lu gitu. Oh dia mau orangnya kayak gitu kok, tapi ini aset berharga lah buat company gitu ya. Tapi percayalah kalau lu terus-terusan kayak gitu ya satu saat akan ada orang yang kayak lu dengan attitude yang lebih baik dan Skill sama attitude lebih baik dari itu ya. Dan mungkin atasan lu akan mulai berpikir gitu kan, kenapa gue masih pertahanin orang ini gitu. Kalau gue bisa ngobrol sama si Mas ini lebih mudah mungkin gitu-gitu kan segala macem. Oke. Gitu kan. Misalnya kayak lu di F1 atau MotoGP gitu kan. Valentino Rossi atau Lewis Hamilton juga makin tua bukannya dia makin bad attitude kan. Justru dia makin wise gitu. Karena dia tahu maksudnya di industrinya dia tuh setiap tahun ada anak baru. Oke. Yang umurnya tuh bisa 8 tahun, 10 tahun lebih muda gitu. Itu. Iya, bakal selalu dia nggak ngelihat dia lebih junior atau apa gitu. Buat dia ya tahun depan bisa jadi season terakhir dia kan. Kalau dia bad attitude gitu. Karena ini aja nih anak muda ini udah lebih gampang diomongin, lebih jago juga gitu, lebih ngerti mobil. Ya lo akan ketendang dengan begitu gampangnya gitu kan. Ya kayak gitulah kayak gitu. Makanya ya even sampai di level itu juga good attitude butuh gitu. Oke. Kalau skill bisa diasah sih kalau menurut gue ya. Ya belajar dari manapun sekarang bisa gitu ya. Cuman attitude ini kan terkadang apa ya DNA lah gitu ya. Lu jangan kosongan juga lah. Iya. Maksudnya jangan kosongan juga gitu. Lu datang nggak bisa apa-apa ya. Modal attitude doang jangan juga. Susah itu mah. Skill bisa diasah. Iya. Tapi harus setidaknya tajam dulu deh dikit gitu loh. Iya. Misalnya yang kecil-kecil aja Bang Gori kayak work in team gitu ya. Kalau misalnya lu terbukti lu bisa punya value di tim itu, walaupun skill lu nggak jago-jago amat ya, tapi mungkin lu akan diajak terus gitu. Yeah. Dia aja tuh karena dia berguna. Kayak gitu kan. Misalnya kayak lu kan background dari bahasa Inggris kan. Iya, sastra Inggris gua. Ketika lu masuk jadi PM, tapi kan lu selalu upgrade skill lu kan. Maksudnya gua akan fokus di sini dan gua akan belajar gitu walaupun gua belajar dari yang muda. Ketika Bang Gori udah di level itu, ya manajemen akan ngeliat, ajak Bang Gori aja tuh orangnya mau belajar. Kayak gitu kan. Iya sih. Iya, dan Bang Gori berhasil jagain project gitu-gitu. Walaupun backgroundnya dia bahasa Inggris gitu. Ya itu kan berasa kan? Berasa sih. Ya karena waktu masuk di IT kan ya gue menganggap diri gue ya sebagai fresh graduate aja dari nol aja. Ya walaupun gue megang gelar master gitu kan. Bener. Tapi giliran ketemu salah satu temanku namanya Iqbal yang waktu itu masih magang, ya udah gue tundukin kepala, Bal, ajarin. Iya, mau nggak mau sih. Mau nggak mau gitu loh. Gue nggak punya skillnya di situ. Gue nggak tahu apa-apa. Gue tuh sekarang kerja sama programmer yang kerja di Amazon, Bre. Ya sekarang tuh. Jadi setiap kali gue meeting, gue harus admit kalau gue nggak bisa aja. Gitu, walaupun dia berusaha nggak percaya gitu. Cuma gue skill jauh. Skillnya jauh gitu, walaupun gue lebih senior. Dan gue menunjukkan good attitude gue dengan ya udah gitu, maksud gue. Gue kan ada pengalaman nih. Ya udah gue ngarahin lu ya, izin ya gitu. Gitu sih kalau di kerjaan ya. Kalau gue minta penjelasan sama anak-anak gitu ya, sama teman-teman developer gitu ya. Gue selalu bilang gitu kan, bro,
Ini apa sih maksudnya? Jelasin ke gue bahasa begonya Iya, gimana? bahasa bahasa bayi. Bahasa bayi ya gimana? Ya, Oke. in English. Gitu. Dan syukurnya sih mereka mau jelasin sih. Itu Iya, enaknya sih. iya, iya. Itu termasuk good attitude tuh. Good attitude tuh Iya, mau ngajarin jelasin orang, gitu. mau Oh ngajarin. gini loh Lu bang, ilmu gini gini. ilmu lu ilmu lu share nggak akan nggak berguna ya. Hmm. Malah bisa nambah. Oke Ya. oke oke oke. Nah, eh alma mater atau portfolio? Hmm. Ini kita Ya, dalam konteks mencari kerjaan gua ya. akan berusaha objektif. Ya, Jadi gua adalah orang yang portofolio. Tapi oke. lu hidup di negeri yang mengandalkan alma mater. Nah, itu. Jawabannya itu. Jadi di negara ini lu masih ditanya gitu. Lu mana lu gitu. Oh, ITB. Wah, keren nih. Oke. Kalau ke BINUS, wah keren nih gitu. Gitu. Nah, kalau lu sebut satu universitas di Wonosobo gitu, apa enggak di Madiun, apa di Cianjur, Mana lah gitu iya ya. gitu kan. Hmm. Lu padahal udah freelance di Amazon gitu, atau freelance di Google. Tapi wah kamu lulusan Wonosobo ya? Oh, ntar dulu ya. Bisa juga. Gue sih punya pengalaman ya. Bisa juga. Ya. Gue punya pengalaman Heeh. waktu itu salah satu klien gitu minta developer ke gue gitu kan. Gue kasih lah beberapa gitu loh. Gue jagoin satu yang luar biasa jago banget. Hmm. Lulusan sastra Indonesia bro. Iya kan? Iya, Iya, iya. portfolionya bagus dan segala macam. Selama gue kerja sama dia, namanya Moka by the way, nggak ada masalah. Semua itu lancar. Oh, Moka ya. Moka, Oh, Moka. Apa semuanya itu kabar? lancar gitu. Tapi dia agak kesulitan mencari company Hmm. karena dia lulusan sastra Indonesia, Iya tadi. gitu. Iya. Nah, kalau Gitu. gua kebetulan orang yang gua ngeliat portofolio sih. Dan gua hidup di ekosistem yang ngeliat portofolio. Tapi Balik kalau lagi. lu di luar sana, selama lu masih tinggal di Indo, ada kemungkinan lu akan dilihat alma mater. Jadi kalau misalnya lu ada kesempatan buat di satu alma mater yang oke ya, Mm-mm. ya gua nggak bilang kampusnya lah, cuma Ya. oke lah gitu. Menurut gua maksimalin aja sih. Oke, lu Kalau lu ada ada tips sendiri nggak sih yang untuk orang-orang yang lu tahu dia jago, Hmm. tapi dia insecure sama alma maternya? Nggak cuma dari IT deh, Ya, mungkin lu dari ambil desain dan segala macam. bisa ambil sertifikasi aja sih. Atau lu nyari kerjaan yang lebih mentereng lagi. Kayak Hmm. gitu. Jadi bahkan ketika lu sebut tuh orang udah nggak percaya, udah nggak peduli lagi lu lulusan mana gitu. Kayak yang tadi kan gue bilang, eh bro lu di mana nih sebelum ini? Oh gue di Amazon bang. Gue udah nggak nanya lagi lah lu kuliah di mana gitu. Iya juga sih. Kalau gue ya oh, Amazon. gila di Amazon gitu. Apa enggak? Oh saya di Google pak. Google gue. Wah di overspec nih. Bahkan gue bisa berpikir kayak gitu. Nggak taunya dia lulusan SMK juga sama kayak gue kan siapa tahu gitu. Mungkin ya itu lu cari portofolio lagi yang lebih mentereng lagi. Kalau di dalam negeri nggak ada, di luar aja. Lu cari pokoknya lu cari orang yang ngelihat itulah gitu. Di luar banyak kok gitu, di luar banyak. Medianya juga udah banyak kan, lu bisa cari di LinkedIn, bisa cari di Mungkin apa tuh? Upwork, Freelancer.com ya. Fiverr. Iya, gitu-gitulah. Bahkan kalau desain kan lu bisa bangun porto di eh, Behance gitu-gitu kan. Behance ya, Iya. Behance bagus juga tuh Behance. Kan rata-rata orang situ juga nggak ngelihat lu kuliah di mana kan Lu dulu. ngeliat hasilnya aja lah Ya. gitu, portfolio gimana gitu ya. Iya. Gini Bang Gori ya, kecuali untuk beberapa industri ya, itu gua nggak bisa komentar tuh. Misal, Misalnya hukum, oh iyalah. gitu. Itu gua nggak bisa komentar tuh ya. Itu kan- Misalnya emang yang jadi pengacara sukses selalu dari Unpad. Ini misalnya gua nggak tahu. Mm-mm. Apa nggak pengacara sukses selalu dari UI gitu. Yang jadi dokter spesialis sukses selalu dari UI, misalnya gitu. Itu gua nggak bisa komentar sih. Mungkin penting ya di situ ya, di Bisa industri itu jadi. ya. Bisa jadi. Nah itu kalau ditanya ke gua, itu gimana bang kalau kayak gitu? Itu gua itu nggak bisa komentar tuh, karena gua nggak dalam di situ juga. Mungkin juga di profesi-profesi itu juga ada ininya ya, ada sertifikasi lu bisa cari gitu ya. Ya atau balik lagi sih, ya ordal tadi itu. Karena kan Bisa, ya. ya ikatan alumni itu kan kuat-kuat bro. Bisa, Teman-teman gue Bisa. yang kerja sekarang di kantor-kantor mentereng, company-company mentereng, Ya, BUMN gitu kan itu rata-rata tuh dari ikatan alumni sih. Ya tapi kalau lu kuliah di kabupaten, Nah itu dia yang berat sih. kayak sorry. Sorry itu sih, Iya. iris wariris lah gitu. Itu Gua faktanya. kadang suka bilang tuh kalau untuk kampus-kampus yang kecil kayak gitu, ya mending lu SMK aja udah gitu. Iya sih. Ya karena ketika lu datang ya nggak dilihat juga. Ya mending lu nyari portofolio yang lain aja. Oke. Nah, biasanya kan gini nih, kita mulai kerja fresh graduate gitu ya. Sekarang ini kan lebih seringnya ditawarin sebagai intern yang tidak dibayar, Unpaid intern. unpaid intern lah gitu, non-paid intern gitu. Untuk awalan,
kalau ditawarin nih, misalnya kalau ditawarin lu sebagai fresh graduate gitu, ditawarin unpaid intern 3 bulan di kampus yang di kampus sorry di company yang oke gitu loh, yang rada mentereng gitu, itu lo ambil Oh, apa? ambil gua ambil. Gua waktu dulu kan gua sempat intern juga kan waktu SMK ya di Indosemen. Itu gua udah nggak ngeliat duitnya lagi. Yang penting wah gua magang di Indosemen, ngomongnya aja udah Udah enak gitu udah ya. enak gitu. Sampai sekarang lu bawa nih. Sampai sekarang bawa ya, sekarang gua ceritain gitu kan. Nggak taunya dibayar, cuma 250.000 tapi udah bodo amat, karena gue dulu gue cukup bangga ya sama itu ya, gue bisa magang di situ. Dan waktu gue magang itu gue bener-bener maksimalin waktu gue gitu, belajar sama yang tahu, belajar nerima perintah, belajar ya ngelihat orang ngasih perintah kayak gimana gitu, lihat kehidupan corporate gitu. Belajar sambil belajar ke situ, belajar sama tim kalau kerja kayak gimana, belajar meeting penting kan. Meeting Ya, ya, belajar meeting, belajar ngomong. client Iya, facing lah gitu. iya di situ. Masalah apa? Kalau misalnya pekerjaan sih lu taker aja ya. Maksud gua selama lah ya lu kan nggak dibayar ya juga ya. Selama itu nggak sampai mengganggu kesehatan lu sih, gue pikir lu lakonin aja gitu. Nggak sampai asam lambung Iya, lah karena ya. itu masuk porto sih bang. Iya sih, Iya, bagus banget menurut. iya mau nggak mau itu masuk portofolio sih. Nah, jangan lu pikir orang kuliah dari luar negeri pulang ke sini terus dia dapat kerjaan gampang-gampang aja. Gue Enggak pernah sih. ngobrol juga sama teman-teman Enggak gue. Iya, meskipun dia magangnya di McKinsey gitu-gitu Iya. ya. Cuma kadang dia nggak dibayar juga gitu. Tapi mereka butuh. Apalagi teman-teman gue yang di law firm gitu-gitu ya. Temen gue misalnya baru pulang dari Eropa sekolah gitu. Kadang dia unpaid intern juga buat jadi dia ngejar partner track lah gitu. Ya itu kalau lu nggak punya duit, lu invest di waktu. Oke. Ya kan? Ya. Ya lu cuma punya itu. Ya sama kayak gue. Karena bokap gue juga nggak punya, ya nggak yang Haritanu juga kan. Jadi ya akhirnya gue harus, karena nggak bisa dibantu di invest duit, karena gue juga nggak punya duit gitu kan ujungnya. Ya akhirnya gue invest di waktu. Oke. Jadi ada timbal baliknya lah gitu Iya. ya. Ngelihatnya gitu sih, ngelihatnya gitu. Oke. Itu ya untuk awal-awal ya cari kerjaan gitu. Jadi memang untuk awal-awal tanpa ordal cukup berat, Susah apalagi tapi sekarang. memang harus dicoba terus gitu kan ya. Karena ya Harus coba terus. ya lu nggak makan bro gitu loh. Iya, nggak kerja nggak makan. Nggak kerja nggak makan. Ya ordal kalau lu nggak coba terus ya lu nggak dapet gitu. Coba terus sampai nanti lu punya koneksi sendiri yang Iya. lu bisa punya ordal sendiri deh gitu. Atau lu jadi ordal deh gitu. Iya bisa jadi. Bisa Nah, jadi kan. masalahnya di kebanyakan komunitas ya, gue ngeliat di Indonesia ini orang dalam tuh buruk gitu maksudnya. Iya, Dalam tanda iya. kutip orang ngeliatnya. Padahal lu butuh lah. Ya butuh. Fungsinya networking kan itu. Iya, Lu lu kenapa-napa butuh, men. Supaya lu punya orang dalam sih, iya, kan? lu Iya, lu butuh. punya kenalan yang bisa ngebantu gitu loh. Nggak yang dalam kapasitas jelek ya, kayak Mm-mm. kayak apa misalnya Ya bisikin masukin. harga minyak biar tendernya menang terus. Ya nggak kayak Iya, gitu, nggak gitu. kayak gitu. Tapi kan minimal bisa bantuin lu masuk kerja. Ya. Ya, dan lu harus perform, ingat. Nah, Jangan lupa lu gitu. harus berkualitas juga. Jangan lupa. Jadi tanamkan di otak lu ketika lu dibantuin masuk sama om lu kayak atau sama siapa orang dalam temen lu gitu. Lu harus malu sama dia kalau misalnya lu nggak perform Betul. gitu. Nah, itu dia tuh. Ya, itu budaya yang harus ditanemin gitu. Kalau ngomongin Ordal oke, tapi lu perform. Iya. Gitu kan. Sampai orang bilang, "Oh, lu nggak ordal gitu. Lu memang berkualitas aja Iya, gitu loh. Walaupun awalnya lu memang ordal gitu. It's okay gitu loh." Oke. Itu dari awal-awal cari kerjaan gitu loh. Nah, gue pengen tahu dong dari sudut pandang lu sebagai owner gitu loh. Iya. Kalau ada karyawan, lu udah interview dan segala macam, medical check up, bla 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 lah gitu loh. Fresh graduate masuk dari sudut pandang sebagai seorang owner, lu ngarep apa sih yang mereka lakukan? Nurut aja. Iya benar. Iya. Nurut aja. Lu jangan punya idealisme masing-masing gitu. Kayak gue zaman dulu lah gitu. Nurut aja, itu kesalahan terbesar gue sih. Gue punya idealisme. Akhirnya ketika gue keluar terus terang jadi pengusaha sih. Tapi ketika lu keluar lu masih membawa idealisme yang sama, belum tentu idealisme lu itu sesuai sama market gitu. Oke. Jadi ketika lu keluar juga belum tentu lu dapat kerjaan yang dalam tanda kutip membuat lu puas lah gitu. Ya lu kerja buat duitnya aja gitu.
Stay Dan for the money aja lah ya. dan fresh grade itu menurut gue nurut aja sih. Nurut dalam artian ya kalau lu dibully gitu-gitu ya jangan ya. Tapi kalau lu dikasih perintah suruh kerja apa segala macam nurut aja. Karena waktu lu muda, lu cuma punya waktu sih kalau menurut gue ya. Makanya lu kalau disuruh lembur ABCD lu jalanin aja lagi, nggak usah banyak apa cincong gitu. Ya. Jadi gini, kalau lu mau compare di Indonesia ini masih lebih penting daripada lu kerja di Singapura. Masih lebih mending daripada lu kerja di China gitu. Maksudnya China apalagi. iya, maksud gua kalau kayak di Singapura itu kadang Sabtu Minggu masih kerja. Gitu-gitu. Atau Sabtu Minggu nggak kerja tapi lu jangan ngomongin work life balance di hari biasa gitu. Hampir nggak punya gitu, maksudnya lu kerja aja terus kerja gitu. Bagi gue work life balance omong kosong sih. Iya emang, iya. Karena waktu lu muda, lu cuma punya waktu gitu. Akhirnya lu kan ada di satu titik jam terbang lu udah cukup gitu, sampai lu bisa bilang, gue nggak mau lembur lagi. Tapi kan sebelum itu lu harus cari jam terbang kan? Iya dong. Harus babak belur dulu dong. Misalnya lu jadi pilot, iya lu kalau nyari jam terbang, ya adanya cuma Lion Air, ya di situ aja udah, gitu kan? Sampai akhirnya di satu titik, gue gak mau lagi gue pesawat ini gitu. Tapi karena jam terbang lu udah 5.000, ya lu bisa ngomong sama Garuda misalnya, atau sama Etihad misalnya, 5.000 mah kecil, 10.000, 20.000 gitu ya. Lu bisa ngomong sama Etihad gitu, gue mau pindah tapi gue gak mau bawa pesawat kecil lagi ya. Iya dong. Iya betul. Jam terbang. Iya sama. Portfolio balik lagi gitu ya. Ya, maksudnya di kerjaan juga sama kan. Ya, ketika lu target lu tuh, lu mau ngomong kayak gitu di umur berapa? Kalau lu target lu di umur 30 ya 20-an lu harus keras hidupnya. Gitu kan. Kalau bisa say no to social life. Kalau enggak ya Sabtu Minggu lu kerjain sampingan lagi ya pas segala macam. Grinding lagi. Iya, karena waktu lu muda ya lu cuma punya waktu aja. Belum punya duit. Iya. Ya kan? Belum punya pengalaman juga gitu. Tapi ketika lu udah kayak gua nih umur 30, misalnya gini, dibandingin sama temen gue nih yang lebih milih work life balance di umur yang sama, mungkin pengalaman gue kan jauh lebih banyak. Karena waktu gue muda, gue ngabisin waktu gue sama kerja, nggak ada gue main-main gitu misalnya ya. Misalnya nggak ada lah liburan gitu, itu gue kerja doang gitu isinya di umur 20-an gue. Ketika gue umur 30 terus langsung loncat jadi CEO ya no wonder lah. You earned it. Iya, no wonder gitu. Terus akhirnya di posisi gue yang sekarang, gue bisa bilang, gue hari Minggu gue gak mau kerja, gue mau nonton F1. Bisa aja gitu. Bisa aja, lu dari situ soalnya gitu. Bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya lu gak keras di umur 20, ya umur 30 lu ya begitu lagi. Iya. Gitu, karena lu masih dibawahin sama orang gitu. Lu belum jadi atasan. Nah, untuk ngebentuk kesiapan mental lu yang ya apa ya, kalau boleh gue generalisasi, se-workaholic itu dulu gitu loh. Iya. Itu gimana sih lu awal-awal ngebentuknya? Gue ngebentuk itu dari SMP. Jadi dari SMP itu babe gue suka bawain koran-koran ekonomi kan. Tapi dulu alasannya tuh bawain koran bisnis itu karena adanya cuma itu di kantornya dia. Jadi dia bawa pulang gunanya untuk dibungkus. Dulu bokap gue tuh suka bawa makanan gitu buat jualan di kantor. Nyokap gue yang masak, itu dia buat bungkusan itu sebelum diucak-ucak sama nyokap gue suka baca dulu. Gue suka baca kan, modalnya demen baca dulu itu penting tuh. Demen baca. Dulu karena koran ekonomi kan, gue SMP mana paham gue tuh pasar saham gitu-gitu. Tapi karena kepengen tahuan itu akhirnya gue pengen tahu. Akhirnya tiba di satu titik nih, sampai akhirnya gue kenal ada majalah namanya Forbes atau Fortune gitu-gitu ya. Itu kan udah next level lagi tuh. Nah gue baca pas SMP tuh. Sampai akhirnya gue bingung gitu kan. Gila ini orang-orang pada kaya, gimana caranya ya gitu kan. Gue jadi akhirnya bingung gitu. Pas gue baca-baca, ya hidupnya emang gak ada yang gampang gitu. Ya foundernya Lipo, foundernya Pak CT tuh, foundernya Carrefour itu, foundernya City Corp. Terus foundernya Jarum, foundernya ya orang-orang kaya lah gitu. Ketika gue baca, nggak ada juga yang pas mudanya tuh dia ngeluh, aduh gue pengen ke psikiater nih kebanyakan kerja. Gak ada gitu yang ngeluh kayak gitu. Jadi ya, akhirnya karena gue patronnya ke sono. Iya, karena gue patronnya ke sono udah dari kecil gitu ya, dari semenjak muda ya gue nanemin di diri gue no easy way lah. Apalagi gue nggak kuliah kan, gue nggak punya selembar kertas ijazah S1 gitu atau S2 apalagi. Ya ketika gue milih jalan itu ya jalan gue makin berat kan ya. Gue menghibur diri aja gitu ketika
ya begini caranya gitu. Jadi kalau boleh gua kutip dari Helmi Yahya kan, Ah, beliau pernah ngomong, orang sukses tidak santai, nggak orang pernah. santai tidak akan sukses. Iya, kecuali Oke. lu gini, gue sering bilang ya, lu sih enak bapak lu pengusaha. Gini men, gue pernah ketemu. Jadi waktu klien pertama kali gue nih ya, secara profesional Bang Gori, itu dia baru pulang dari Amerika tahun 2010, dia habis kuliah. Babenya, udah nggak kehitung perusahaannya ada berapa. Dan dia waktu pulang itu dikasih 2 gedung, lu bayangin, di Sudirman, suruh maintain. Yang satu di Sudirman, yang satu di MH Tamrin. Itu dia punya karyawan sekitar 250. Kalau lu lihat, oh, lu mah enak gitu. Ya. Tapi coba lu putar dah kalau lu jadi dia. Ketika lu kuliah kan lu masih have fun gitu Iya, kan. Terus iya. lu pulang, gue mau nyantai dulu ABCD. Enggak, dia habis pulang dari Amerika, dia langsung suruh tanggung jawab, lu cari duit, gaji orang 250 orang. Enggak, lu lihat kayak gitu coba. Habis itu mungkin mindset lu kebuka gitu. Oh iya juga ya, itu privilege iya gitu. Tapi ternyata nggak gampang juga jadi orang kaya gitu. Karena lebih gampang, bukan lebih gampang, maintain lebih sulit. Oke. Iya, makanya gue salut tuh sama bisnis yang turun temurun udah tiga generasi, 4 gitu ya. generasi itu susah karena mungkin generasi pertama ketika dia punya generasi kedua, ini 2 generasi ini masih susah gitu kan. Generasi pertama kan yang ngebangun, Ya. generasi kedua mungkin ikut ngebangun Ya. waktu dia masih kecil. Nah, waktu ini udah sukses keangkat, generasi ketiganya nih yang udah mulai nggak ngerasain susah. Ya, Ya kan, karena kita kerja keras buat anak istri lebih enak dong. Ya, Iya kan? betul, Iya betul, kan? betul, betul. Buat anak ya kan, gue kerja supaya anak gue lebih baik gitu kan. Nah, ketika gue kasih privilege itu ke anak gue, jadinya apa gitu. Nah, itu resikonya. Makanya gue kan bini gue lagi ambil ya. Makanya gue selalu ngomong gitu ya, satu-satunya yang bisa lu warisin sebagai orang tua itu attitude. Balik lagi ke Iya. attitude gitu ya. Bukan duitnya, justru bukan duitnya, justru attitude. Gue kalau even do nanti perusahaan gue jadi gede gitu ya, gue akan kirim anak gue ke Jepang gitu misalnya atau ke Singapura. Gue bilang, Pak ini nanti bulanan gimana? Gue akan bilang, Papa lebih senang kalau kamu kerja di McD. Beneran, biar dia tahu rasanya. Ya, Iya, segitu sulitnya orang cari duit gitu. From the bottom lah ya, dari bawah ya. Karena ya gue kan udah ada di posisi yang sekarang ya. Maksudnya ya siapa tahu nanti kan anak gue lahir ya dia udah punya mobil gitu kan. Amin. Udah punya rumah gitu. Iya, Terus udah enak ya lah. sekolah juga ya swasta lah gitu yang ini. Terus kuliah juga insya Allah kita sebagai orang tua ngusahain di luar negeri gitu. Ya lu harus ngerasain itu gitu. Dulu gue di situ gitu. Minjem motor temen karena nggak punya temen, naik busway gitu-gitu, dipalak orang di jalan gitu. Karena naik angkutan umum gitu-gitu. Ya, mungkin anak gue nggak ngerasain tuh. Nah, makanya mungkin ada yang di trade off supaya dia tuh mentalitinya jadi gitu. Karena gue akan merasa sukses jadi orang tua ketika dia punya mentality yang bagus. Oke. Menurut gue ya. Sip. Karena ketika dia mentalitinya udah bagus, lu taruh di mana aja jadi. Mau disuruh bikin perusahaan sendiri bagus, ngejalanin perusahaan orang bagus, lanjutin perusahaan lu juga bagus gitu. Karena itu yang penting kan. Jadi ya itu dia. Oke, berarti Harus dari situ. poin-poin untuk di pekerjaan gue dapat tadi pertama untuk fresh graduate ya, nurut aja lah dulu. Nurut, iya. Tanggalkan idealisme itu. Itu yang pertama ya. Tanggalkan idealisme, nurut aja dulu sampai nanti bisa jalan sendiri gitu ya. Yang kedua ya kalau bisa work life balance itu bagi gue kan ya omong kosong ya. Iya, ntar dulu lah. Gitu. Ntar dulu aja. Pas lu bener-bener udah bisa menikmati aja ya seperti Abel bilang tadi, kalau lu pengen bisa lebih santai di umur 30 ya di umur 20 lu lu masih hajar terus tuh. habis-habisan Iya, gitu habis-habisan. ya. Habis-habisan itu supaya 30 lu ada waktu untuk santai itu gitu Iya. loh. Yang ditakutkan adalah saat lu santai-santai 30 lu masih harus ngegeber terus gitu dan pada ujungnya lu gak punya duit, gak punya waktu. Iya, Gitu karena kan. lawan lu bukan dari Indonesia doang. Betul. Ada Vietnam, ada Singapura, ada Thailand gitu. China sekarang. Ada China ya. Jangan sampai waktu itu gue pernah ngobrol sama salah satu bos alat kesehatan di Bandung. Dia bilang, ini makan bergizi gratis. Itu kan duitnya udah dari Cina. Gitu ya, bantuan. Jangan sampai Cina kesini bawa pacul, men. Cina kesini bawa pacul, dia nanam sendiri berasnya. Lu ngerti gak? Iya, jangan sampai tuh. Gitu. Bahkan lu jadi penonton di negara lu sendiri untuk proyek yang lu bikin sendiri gitu. Itu jangan sampai Cina datang ke sini bawa pacul dia nyangkul sendiri gitu. Gitu. Lu harus jadi di tuan rumah lah di negara ini gitu. Dan itu nggak bisa kalau dengan lu santai-santai. Karena orang Cina, orang Singapura, orang Thailand, orang Vietnam
nggak santai, hidupnya udah nggak santai gitu. Ya, mereka udah bersaing Hah? banget kan, India apalagi tuh. Iya, India juga India parah tuh. apalagi. Jangan sampai India kesini terus ya apa ngambil laptop dia ngoding gitu. Akhirnya lu cuma bisa nonton. Iya kan? Fun fact, skill developer India dengan skill developer Indonesia itu kurang lebih sama. Iya. Kurangnya Indonesia nggak Bahasa bisa Inggris. bahasa Iya, Inggris. iya. Itu bos gua ngomong tuh. Nggak bisa bahasa Inggris Itu bos gitu. gua ngomong. Kita bisa menjadi Silicon Valley kalau bisa berbahasa Inggris. Iya. Sama ininya sih, maksudnya kebijakan pemerintah juga nggak jelas. Oke. Sorry Pak Luhut ya. Memang nggak jelas sih. Itu dari ini ya, dari awal-awal pekerjaan ya. Ya. Ini kalau kita ngomongin, kita masuk ke sedang di tengah-tengah pekerjaan lah gitu. Kan kita udah mulai memasuki, wah ada office politik nih gitu loh. Si bos yang terkadang, ya terkadang kan ada bos yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya, iya. Ini cuma nyuruh-nyuruh aja. Padahal ini nggak mungkin dilakukan gitu. Atau analogi yang biasa gue pakai adalah naik mobil Jakarta Bandung 3 jam. Si bos bilang, lu naik 3 mobil aja. Gitu. Biar sejam. Terus biar sejam gitu. Iya. Iya. Gitu. Segitu Nah, bodohnya. itu dari segi bos yang tidak bisa diajak komunikasi ya. Terus ada rekan kerja yang terkadang senioritas merasa paling senior gitu, yang ya tadi dibilang ya attitude-nya terkadang kurang bagus gitu loh. Lu pernah atau nggak itu dulu Office politik. ketemu seperti itu, orang-orang seperti itu? Oh ya pernah banget Nah, lah. Dimanapun ada. Kiat lu gimana sih? Gini, kalau gua tuh selalu bilang ya ke siapapun yang nanya sama gua, lu cuman bawa satu kepentingan, men, kepentingan diri lu sendiri. Oke. Pokoknya dimanapun ini harus selalu menang nih, kepentingan diri lu sendiri. Karena nggak akan ada yang peduli sama lu kecuali diri lu sendiri. Itu kalau di office ya. Ya mungkin lu ketemu temen yang baik, oke. Lu ketemu bos yang baik, oke gitu. Tapi asumsikanlah mereka semua ini adalah saingan bisnis lu. Karena lu asumsikanlah begitu. Makanya kepentingan yang menang lu aja dulu. Misalnya gini, gue ketemu orang yang nyebelin, tapi gue bergantung nih kerjaannya sama dia. Kalau misalnya dia nggak beres, gue nggak beres juga. Ya apa nih yang bisa gue lobby? Gue lihatlah dia kepribadiannya kayak gimana. Oh, orang ini sering ngobrol di luar. Gue ajaknya ngobrol di luar. Oh, orang ini sering nge-gym. Oh ya udah, gue samperin aja dia ke gym gitu kan. Bro, lu gym di mana? Kita bareng lah gitu kan. Jadi akhirnya karena obrolannya kebangun, ya akhirnya mungkin dia bisa lunak. Gue pernah ngerasain, lo tahu orang nih gitu, yang ada satu orang nih yang udah gue ajak keliling Indonesia juga, ya tetap begitu aja. Nah kalau gue sih ngadepin orang kayak gitu, ya berarti dia kayak gitu udah. Kalau ngadepin kayak orang kayak gitu, udah segala macam cara lu coba, ya akhirnya lu harus ngelihat ke atasan superior yang lebih superior dari itu, dan lu bicara data udah. Lu buktiin aja apa yang udah lu kerjain. Ini yang lu bawa gitu ya. Lu bicara data, ya, dan lu udah mulai harus warning tuh, wah ini orang ngaco nih, dan kelihatannya sikat-sikat kiri kanan nih. Ya udah, apa yang lu kerjain lu tulis aja. Oke. Iya, lu tulis, lu kerjain, dan lu pastiin itu terdata dengan baik sampai pada satu titik, misalnya dikonfront atau lu mau ngomong sama bos lu pegang datanya gitu. Ini kerjaan saya bos. Ini dia ada history meetingnya. Ini saya di meeting pernah ngomong begini habis ini. Ini yang saya kerjain habis ini. Nah, jadi mungkin kita berharap kita bisa berharap superiornya itu bosnya itu ya dia lebih wise lah gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga, lu keluar aja udah. Nah, gitu. Oke. Toxic Gitu dah. Itu kalau memang udah nggak ketahan lagi gitu ya, ya udahlah resign, cari yang baru gitu ya. Tapi kan seperti yang sering kita bilang gitu ya, jangan resign dulu sebelum ada yang baru itu gitu kan. Nah, lu cari dulu company-nya. Wawancara udah pasti keterima baru resign. Baru resign. Nah, tapi kan gini Bel, ada stigma-stigma yang nempel sama ya hanya terjadi di karyawan swasta ya, karyawan pemerintahan kan nggak juga gitu ya. Stigma kutu loncat itu nggak bagus, gitu loh. Kalau dari pandangan lu sendiri, kutu loncat itu oke nggak sih? Misalnya lu sebagai owner nih gitu loh, lu ngelihat setahun di sini, setahun di sini, setahun di sini, lu ngeliatnya gimana sih? Bisa nggak, tergantung culture dari company-nya Bang Gur. Oke. Kalau menurut gue ya, kalau company-nya culture-nya itu lumayan tradisional ya, lumayan tua, itu jelek tuh yang kayak gitu. Tapi gini, gue waktu itu pernah ngomong sama ahli marketing. Dia pernah bikin buku namanya anti marketing. Gue waktu itu pernah ketemu orangnya langsung waktu waktu bedah buku lah, dia ngasih tanda tangan. Dia bilang kayak gini, kalau misalnya di company lu
itu orangnya stay dan udah puluhan tahun, ada dua kemungkinannya. Mm-mm. Yang pertama orangnya loyal, Oke. yang kedua orangnya bodoh. Oke. Bener. Jadi saking saking gak ininya sampai nggak ada, dia nggak berpikir buat pindah. Sorry, lu gaji dia kegedean, tapi dia orangnya bodoh gitu. Oke. Iya. Iya. Dan loyal tentu saja ya. Oke. Dan loyal tentu saja. Gitu karena dia ngelihatnya gini, kalau misalnya dia adalah orang yang cukup pintar, mestinya dia eager lah sama tantangan Bang Gori. Dan kalau misalnya dia udah nemuin sesuatu yang stagnan, berat tuh. Biasanya lu harus jadi bos yang ngasih dia challenge terus, ngasih dia proyek baru, ngasih dia proyek yang beda dari yang kemarin, ngasih dia proyek yang lebih gede lagi atau yang lebih challenging lagi, atau kalau nggak dicabut. Gitu. Dan emang ada orang-orang kayak gitu. Ada orang, temen gue ada yang kayak gitu. Jadi gue lupa, gue tuh cuma pernah kerja di 3 company berarti selama Karir lu nih, iya 15 selama tahun. karir gue 15 tahun. Si teman gue ini kayak udah lebih dari 10. Oke. Tapi dia somehow jadi VP, men. Oke. Iya, somehow dia jadi VP. Mungkin dia punya value yang dia selalu bawa dan dia selalu eager sama challenge gitu ya. Nah, kan lu bisa jadi dia, tapi jalannya berat kali ya. Kan lu harus asah skill sampai lu akhirnya dipengenin banget sama company gitu ya, sama company. Atau ya lu bisa loyal aja kayak gitu. Tapi dengan catatan menurut gua ya hidup lu gitu-gitu aja sih, Iya sih. ketaker gitu maksudnya. Kan Iya. terkadang kan kita nyari kerjaan ini kan di sebuah company lah kalau kita tidak bercita-cita menjadi Taker. seorang pengusaha gitu ya. Iya. Kan cita-cita kita adalah ini adalah company tempat gua kerja sampai pensiun gitu loh. Lo ada ciri-ciri khusus nggak sih misal dari sudut pandang lu sendiri deh, Iya. ini bahwa ini adalah sebuah company yang gue bakal kerja keras banget supaya gue stay Tadi di udah sini. gua mention di awal ya. Company yang menurut gua nih company yang bakalan diisi sama talenta terbaik dan mereka selalu loyal. Gini, orang makin jago nih menurut gue ya. Orang makin jago itu dia semakin eager sama challenge. Jadi dia makin jago orangnya, gua rasa dia semakin menghindari kestabilan. Oke. Iya, dia semakin mencintai tantangan. Jadi selama company lu bisa ngasih itu gue yakin lu akan berkembang pesat. Contohnya gampang dah, Apple, Google, Microsoft, gitu kan. Dia selalu terdepan tuh Oke. di sisi riset teknologi. Dan riset teknologi itu, hidup di teknologi itu nggak mungkin flat, Of course. ya kan? Nggak mungkin lo Excelan Nggak doang. mungkin, nggak Nggak mungkin, lo harus mikir sesuatu yang baru. Kalau bisa nih komputer mati, apalagi di ide berikutnya gitu. Ya. Gitu. Apalagi nih ide berikutnya. AI udah nih gitu. What's Terus next? Apalagi gitu. What's next? Apalagi gitu. Dan itu kan yang jadi DNA-nya company kayak Google, kayak mereka gitu kan. Which is banyak juga di Indonesia gitu kan, company kayak gitu. Setahu gue dulu Unilever juga dia tetap apa sih, kayak lu kayak dalam satu bak ikan gitu, terus dia ngasih anak ikan hiu gitu loh. Ya. Ya, yang akhirnya mau nggak mau si ikan-ikan yang selain ikan hiu ini dia terus berenang gitu, supaya nggak kekejar sama anak ikan hiu. Mungkin harus dikasih yang ikan hiunya tuh kalau dari company. Oke. Tapi kalau bukannya salah juga sih kalau misalnya lu mau gitu-gitu aja juga gitu. Tapi mungkin akan lebih lambat. Misalnya gini, kalau lu as it is gitu ya, lo akan dari staff jadi direktur tuh mungkin 20-30 tahun lah gitu, sampai Takes akhirnya time, lu jadi direktur gitu di company yang sama. Hmm. Tapi kalau misalnya lu loncat-loncat, lu bisa cuma 10 tahun tuh. Lu cut setengah gitu. So in a way, kutu loncat nggak masalah lah Menurut gitu gua ya, nggak nggak masalah lah Iya. ya, aman-aman aja lah Tapi ya. pastiin skill lo ada. Ya, berkualitas, perform lagi, Lo balik harus lagi kan. berkualitas dan pastiin ketika lu loncat, lu dapat apa yang nggak ada di sebelumnya. Jadi lu makin upgrade gitu. Up Ya akhirnya lu up akan jadi terus direktur gitu ya. gitu-gitu kan. Oke. Nah, oke, itu dari kerjaan nih. Nah, ada juga beberapa teman-teman lainnya yang nanya soal manajemen keuangan di awal-awal karir. Biasanya tuh kesalahan-kesalahan nih yang sering terjadi fresh graduate nih, Iya, gitu baru kan. punya duit. Baru punya duit gitu loh, baru bisa mandiri, nggak perlu lagi, mah kirimin duit dong gitu Iya, loh. iya. Lu apalagi di awal-awal startup dulu kan ada yang fresh graduate tiba-tiba langsung 20 juta, Oh, 30 itu juta ngerusak gitu pasar kan. tuh. Itu ngerusak pasar banget sih developer di iming-imingi seperti itu. Atau awal-awal Gojek kan Iya. ada yang sampai Ya karena 8 dia juta. duitnya bukan punya dia kan, Ya, duitnya iya. punya investor. Kesalahan-kesalahan
yang harus dihindari. Hmm. Yang pernah lu lakukan apa aja sih? Gua ya itu tadi kayak waktu walaupun event gaji gue cuma 1 juta, gue rasanya gue punya duit aja gitu. Itu bahaya. Jangan. Ya lu sesuaikan aja sama ininya, sama gaya hidup. Kalau menurut gua, invest penting nggak penting, tapi kalau belum bisa, ya jangan dulu. Oke. Kan banyak orang bilang maksain nabung ABCD ya. Gua ngerasainnya ya kalau lu belum bisa mah belum bisa aja. Misalnya lu hidup di Jakarta, gaji 3,5 juta gitu. Maksain invest. Kalau lu maksain invest, bisa nggak? Bisa. Cuma hidup lu kesiksa, gitu aja. Tapi kesiksa itu kan itu ya relatif kan Bang Gori ya. Kalau gua bilang gua makan nasi aja tiap hari doang. Nasi garam. Iya. Itu gue nggak kesiksa kok, gue baik-baik aja ya. Kalau buat lu baik-baik aja ya udah lu baik-baik aja gitu. Go for it. Iya, tapi kan buat standar kehidupan menurut Bank Dunia lah. Standar kehidupan normal lah menurut Bank Dunia. Lu malnutrisi itu namanya. Lu malnutrisi lah. Lu malnutrisi. Gimana lu mau nerima challenge dari company, lu mau mikir kalau lu cuma makan nasi. Iya. Lu malnutrisi. Iya, minimal lu makan kerang. Iya. Dapat gizi dari kerang kan lumayan gitu. 4 sehat 5 1 lah ya. Ya. 4 sehat. Sesuaikan aja sih. Gue juga bukan yang orang yang terlalu jago megang duit ya. Jadi menurut gue sih kalau lu punya duitnya segitu, ya lu syukurin aja. Itu yang pertama. Terus lu sesuaikan aja sih sama budget lu gitu. Lu jangan punya yang hebat-hebat dulu lah. Kayak misalnya gue habis kerja pengen punya X-Max gitu misalnya, atau N-Max gitu yang harganya 30 juta lebih. Kalau gaji lu cuma 3 juta mah jangan dulu. Tahu diri lah. Tahu diri ya. Itu penting. Jangan maksa gitu, jangan maksa. Karena di zaman sekarang ini nggak ada juga yang bisa secure. Oh, company ini 100 tahun lagi masih ada gitu. Ya. Iya. Makanya Sriteknya tutup coy. Ya Sritek tutup. Iya. Sriteknya tutup berapa gitu. Tahun itu? Iyalah gitu. Masih gelap. Iya masih gelap. Masih gelap yang gitu. Terang di. Gitu. Jadi jangan terlalu ngikutin ego lah ya. Berat banget kalau ngikutin ego. Lu gaji 3,5 lu pengen punya mobil, tinggal di rumah gitu kan itu. Apalagi kayak lu mindset gue pengen punya mobil sendiri. Jangan. Punya mobil tuh kos coy. Kos. Iya kos. Dan lu kalau biasa dari naik motor ke naik mobil, lu akan ngerasain beli bensin yang aduh kok semahal ini ya gitu. Ya apalagi setelah tahu lu beli Pertamax ternyata isinya Pertalite gitu kan, ya udah lu beli Shell aja gitu. Itu lu isiin nggak tuh lu dibohongin. Pas di Shell berasa itu, berasa. Ngisi bensin 50.000 full sekarang 400.000 full. Dibohongin kereta calit kan sama direktur Pertamina, katanya lu udah, wah gue saving nih buat isi Pertamax, penting isi Pertalite. Isinya Pertalite. Berat. Lu kalau emang di awal-awal lu harus pakai motor aja. Apa enggak kalau lu tinggal di Jakarta yang udah bagus gitu ya, transportasi umumnya lu maksimalin aja. Iya sih. Gitu lu maksimalin aja. Gua pernah bilang sih, gua kalau kerja ditanya kalau jadi pejabat gitu ya, maksudnya jadi staf sus tuh jadi menteri lah, gua naik MRT lah. Kalau maksud gua, karena buat gua, gua ngobrol sama bos gua. Kalau lu ditawarin jadi staf sus mau nggak? Mau. Tapi pertama yang gua tanya adalah gaji berapa? Karena gue gak ada rencana korupsi, itu satu ya. Yeah. Jadi kalau gajinya lebih bagus dari tempat gue yang sekarang atau minimal sama, ya gue ambil. Tinggalin gitu ya. Ya terus yang kedua, gue akan menganggap ya gue kerja kayak lu orang aja gitu. Gue kantor gue di Sudirman gitu. Ya that's it, gak ada yang spesial gitu. Ngekos deh. Iya, cuma emang kerjaan gue ngurusin rakyat. Gitu kan. Tapi kan sama aja gitu maksudnya sama yang lain gitu. Lu kerja di Sudirman juga ya, naik busway ya, naik MRT ya, naik kereta gitu. Oke. Akan ke situ sih. Oke. Ya, lu coba lu atur lah gimana apa dengan naik motor lebih hemat, ya bisa aja naik motor gitu kan. Kalau naik busway lebih hemat kan cuma 3.500. Ya saran gua sih jangan terlalu ngikutin ego lah gitu. Apa ya biasanya kan kalau pengen ngajak jalan pacar gitu kan, pengennya pakai motor gitu kan. Lu sesekali ajak pacar naik kereta, naik LRT. Gua tuh enak, Bro. Gua punya mobil itu baru pas gua diinvest. Itu umur gua 20. Kayak baru 10 tahun ke belakang ya. Gua kerja 10 tahun dulu. 5 tahun belakang maksudnya. Gua kerja 10 tahun dulu kayaknya baru gua punya mobil gitu. Jadi enggak buruk juga. Ya kalau lu ngambil contohnya orang lain yang umur 20-an udah bisa punya mobil sih terserah, apalagi kalau lu nontonnya kripto ya. Aduh, itu sih gua Ulti Nolan. Iya, itu sih
Ya nggak tahu sih kalau works buat lu ya, buat gue If sih it works orang, for you, works ya for buat you. Gitu buat loh. gue sih orang gila sih. If Ya it lu works yang for you, wajar-wajar aja lah gitu ya. Maksud tahu gue, diri aja dulu. iya yang wajar-wajar aja. Kalau memang sudah secure, memang bisa, tabungan ada gitu, go for it. Tapi Iya. kalau untuk awal-awal, Ya lagi nggak perlu diikutin naik ego. busnya juga oke kok. Oke. Transjakarta sekarang oke loh. Enak Iya kok, kan? Transjakarta Heeh, enak. oke banget loh menurut gue. Oke banget Transjakarta sekarang tuh. Naik umum, Hmm. enak. Cuma gue nggak tahan nih kereta aja sih, kereta KRL ya. Itu karena terlalu penuh. Oh iya, Tapi jam-jam pelayanannya pulang. oke gitu. MRT tuh oke banget. Oke banget men gitu. Dan itu sehari lu maksimal cuma 20.000 gitu untuk Oke. ongkos-ongkos itu. Ya kalau lu tinggal di Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek. Ya, Tapi kalau kalau buat daerah lain, teman-teman yang di luar mungkin naik motor gitu ya, sehari mungkin cuma 10.000, 15. make sense. Gak usah maksain lah gitu. Gak usah maksain. Kalau masih bisa naik umum aja. Kalau masih bisa nabung bagus Bang Gori ya Ya. gitu. Dan lu jangan trading. Lu konyol lu trading mah aduh. Lu dibohongin orang lu suruh trading mah. Awal-awal kerja gitu. Lu beli saham BCA aja. Misalnya lu udah 500.000 nih lu plot buat itu udah naik turun harganya lu beliin aja. Karena itu investasi jangka panjang, ntar 10 tahun lagi lu baru lihat gitu. Nggak taunya, oh ada gajian tambahan nih dari dividennya BCA, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Ya, Atau lu yang beli saham, pasti-pasti aja lah ya ya. lu beli saham apa kayak kan banyak tuh bank beli BRI, BCA gitu, mungkin BNI gitu ya Mandiri. Atau beli yang lain, OCBC, saham-saham yang bagus-bagus. Gua nggak ahli ya, cuma lu lihat aja lah yang bagus-bagus gitu. Lu tonton Benix. Jangan ikutin gua. Oke. Sip. Oh, udah nih, Udah ada yang pengen lu tambahin lagi nggak kira-kira? soal kerja ya. Awal-awal kerja, fresh job. Awal kerja ya. Masukin muka lu kamera Oh, dikit. iya. Nah, Itu sih Bang Gori ya, yang paling penting jangan gengsi ya, lu inget ya gitu. Of Lu course, inget lu of course. baru muncul baru gitu ya. muncul nih. Bahkan ketika lu udah lulusan luar negeri pun, aku lulusan Harvard nih, ya mungkin ada juga lulusan Oxford gitu yang Iya. lagi nyari kerja. Jadi akan selalu ada langit di atas langit Iya, gitu. iya, Lu iya. harus inget itu gitu. Apalagi kalau lu cuma lulusan SMK atau apa gitu. Ya lu humble aja, down to earth Tundukkan gitu. diri aja dulu. Ya, down to earth dulu. Siapa? Terus yang kedua, fresh graduate adalah waktunya lu cari kesempatan. Bukan cari duit penting, tapi lebih penting cari kesempatan. Waktu lu jadi fresh graduate. Jadi karena lu yang punya cuma waktu, ya lu harus tuker waktu lu dengan sesuatu yang valuable ya. Misalnya lu unpaid intern di Google, ambil gitu, ambil Bagus gitu. itu. Iya, Bagus misalnya gitu itu. kan, unpaid intern di company gede, ambil gitu. Masalah nanti lu dieksploitasi di sini, ya lu jalanin aja dulu gitu. Lu jalanin dulu. Nanti kalau lu dieksploitasi, lu screenshot kasih tahu e-commerce gitu kan, bisa. Siapa tahu gitu ya. Viralin. Viralin, ya. Tapi yang penting lu ambil dulu kesempatannya Iya. gitu. Karena lu cuma punya waktu, ya. Lu waktu muda lu cuma punya waktu, lu nggak punya duit. Jadi ya udah lu tuker aja waktu lu sebanyak-banyaknya gitu sampai akhirnya nanti di satu titik misalnya udah umuran gua lah. Jangan jadi umuran gua yang masih kayak gitu gitu. Ya. Di umur gua yang sekarang tuh gua udah punya flexibility gitu kan. Maksudnya bisa jadi gua jadi orang tuh kalau nanya ke gua meeting bisa nggak gitu. Ya gua bisa bilang enggak kan. Iya. Gitu kan. Bukannya lu tinggal di teks suruh ikut meeting gitu. Maksudnya itu. Oke. Ya, Oke. sama kalau misalnya punya duit, kalau masih bisa lu tabung, oke ya. Hmm. Kayak gitu masih bisa lu tabung. Tapi gue tuh selalu bilang kalau dana darurat ya itu cash ya. Tapi kalau tabungan mendingan jangan duit. Ya sekarang lu lihat deh itu dolar buset dah naiknya aja udah gitu. Lama-lama rupiah gak ada harganya. Dimakan inflasi doang, bro. Iya, jadi lu either beli emas gitu ya. Yang kecil-kecil aja kan Ya, ada emas ada. digital tuh kan Bank BSI baru bikin tuh ya. BSI, yang bulian. BNI, ya. Itu kan lu beli emas bisa bahkan dari 50.000 lu bisa beli gitu. Nah, jadi lu investasi di emas, kalau nggak di saham gitu, atau yang bergerak lah gitu. Dan itu lu tutup mata aja men, gitu. 300.000 sebulan ya udah lu 300.000 sebulan terus-terusan aja gitu sampai ntar udah 10 tahun tiba-tiba lu kaget gitu lah emas gua udah sekilo. Iya. Siapa tahu gitu. Udah jadi batu bata. Iya. Apa enggak lah, gua udah jadi lokengong gitu. Udah jadi batu bata. Lantai banyak dibeli saham gitu. Ya. Oke. Udah RUPS udah bisa marahin direktur. RUPS. Siapa tahu. Lu beli saham tiba-tiba diundang RUPS kan. Bisa marahin direktur. Iya. Oke deh kalau gitu. Sip. Thank you, Bro Amel. Sip. Nanti kita Ya kita mau lanjut main PB Bang Buri. main PB nih, Kita mau PB nge-cheat nih. lagi. Ini mau nge-cheat nih, main PB nih. Mau PB nge-cheat nih. lagi. Kalau di warnet Paham kita gua. nge-cheat. Ya, kalau di live stream Bang Gori bilangnya nggak nge-cheat. Gak nge-cheat, padahal nge-cheat juga sih. Nggak Ya udah. nge-cheat. Oke, see you next podcast sambil nanti mungkin di kolom komen boleh ditambahin topik apa lagi yang perlu kita bicarakan kita, ya.
yang buat next yang mau dibahas ya. Iya. Next atau dibahas, tapi nanti juga di remind di story Instagram, sorry, TikTok lah Ya. paling rame gitu. TikTok. Oke, thank you semuanya. See you next time.